Sejumlah menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi. Terbaru, Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya menjalani 2 kali pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi. Berikut Kompas.com rangkum deretan Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti tahun 2020-2022. Penyidik Kejagung memutuskan menahan Johnny untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Dalam kasus ini, kerugian uang negara diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerjasama pembangunan PLTU di Provinsi Riau. Ia pun mengakui perbuatannya dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Setelah menjalani proses pengadilan, vonis terhadap Idrus dipotong menjadi hanya 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terjerat kasus korupsi penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Ia diduga telah menerima suap sebanyak 14,7 miliar rupiah melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, selama rentang waktu 2014 hingga 2018. Atas perbuatannya tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis selama 7 tahun penjara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga terjerat kasus suap dari sejumlah pihak terkait budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster atau BBL. Atas perbuatannya itu, Edi dijatuhi vonis 9 tahun penjara. Namun ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memangkas vonis Edi dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terbukti menerima suap sekitar 32,4 miliar rupiah terkait pelaksanaan paket bansos sembako penanganan COVID-19. Dalam kasus itu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14, miliar rupiah kepada negara.